wa ta'ala, terlebih yaitu nikmat iman, Islam, tauhid serta hidayah. Ini bisa yaitu melekat kuat di dalam yaitu jiwa kita, di dalam hati kita, sehingga terbawa selama hidup kita, terbawa sampai yaitu mati kita, dan yaitu bisa terbawa di waktu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi pesan Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, jadi di sapinata fa inna bahra amikun. Jadi di sapinata fa innal bahra amikun. Wahai Muhammad, kata Jibril, perbaiki perahumu, perkuatlah perahumu, pastikan perahumu itu dalam keadaan baik, dalam keadaan kuat, dalam keadaan yaitu standby, bisa yaitu dipakai berlayar. Kenapa Pak Innal Bahra Amikun? Karena yaitu sesungguhnya lautan ini sangat dalam, lautan ini sangat luas, lautan ini sangat yaitu ganas dan membahayakan. Itu pesan Jibril kepada Nabi. Jadi apa itu lautan? Lautan itu adalah yaitu masalah keduniaan kita, yang kadang-kadang orang dengan keduniaannya tenggelam. Banyak orang yang tenggelam di dalam yaitu masalah keduniaannya, sibuk mengurus harta, mencari harta, sehingga tenggelam, lupa kepada yaitu beribadah, lupa kepada Tuhannya. Sibuk karena yaitu mengejar jabatan, kekuasaan dan kedudukan, sehingga dia tenggelam karenanya, lupa kepada ibadah, lupa kepada mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu dunia ini adalah lautan, samudra yang sangat luas, yang sangat dalam, dan yaitu sangat membahayakan. Oleh karena itu perkuat perahumu. Ya, apa perahu kita? Apa itu perahunya? Ilmu, apalagi amal, iman. Jadi kalau kita bercerita tentang perahu, tentang bahtera yang akan mengharungi lautan yang luas, yang dalam, yang sangat yaitu ganas membahayakan. Sebab yang namanya lautan itu tidak selamanya dia riak-riak kecil, ya, dengan yaitu air yang tenang, dengan cuaca yang baik dan yang cerah. Suatu saat bisa saja yang tadinya dia air yang tenang bisa yaitu bergelombang, ya, yaitu disertai oleh hujan yang deras, disertai oleh yaitu guntur dan petir yang menyambar. Begitu, ya, itu bisa berubah demikian. Oleh karena itu untuk menghadapi situasi kondisi seperti itu, maka perahu kita harus diperkuat, ya, harus dipersiapkan betul-betul. Kalau cerita yaitu tentang perahu, maka yang pertama perahu tadi harus yaitu kuat, diperkuat dengan yaitu apa yang pertama dengan agama. Ya, diperkuat perahu kita untuk sampai kepada tujuan akhir kita, akhirat, bertemu dengan Allah dengan membawa amal yang diridhoinya. Yang pertama yaitu harus berlandaskan agama. Agama kita yang diperkuat, iman kita yang diperkuat, supaya jangan pecah terhantam ombak, ya, jangan yaitu tenggelam oleh yaitu terhantam badai. Agama, jangan jauh daripada agama, ya, laksanakan agama, amalkan agama. Apa yang diperintahkan di dalam beragama itu maka laksanakan dia. Apa yang dilarang di dalam agama maka jauhi dia. Pokoknya cari selamat, jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Sudah tahu di atas bahtera, di tengah lautan, badai, dibocori kapalnya. Itu cari masalah namanya. Cari masalah. Sudah tahu itu larangan, dikerjakan. Itu sama dengan membocori kapal dia. Benar itu.
Sudah tahu itu masalah dikerjakan. Sudah tahu itu larangan. Judi itu larangan, mabuk larangan, nyuri larangan, dikerjakan. Sama dengan membocori kapal. Begitu maksudnya. Jadi yang pertama, supaya kita selamat dengan perahu bahtera kita, jangan jauh-jauh dari agama. Yang diperintahkan agama kerjakan, yang dilarang jauhi. Yang kedua, kalau memang itu adalah bahtera, maka harus yaitu membawa bekal yang cukup. Tidak cukup kita yaitu bahtera kita, sampan kita, perahu kita kuat dia, tahan yaitu terhadap badai, tapi nggak bawa bekal, sama juga, gitu ya, merana kita. Jadi tidak menentu nasib kita. Bukan yaitu istilahnya berani, tapi nekat dia, orang yang begitu. Jadi bekal siapkan dia. Apa bekal kita? Amal soleh, ya, beramal. Tidak cukup kita yaitu dekat kepada agama, tidak cukup yaitu kuat iman kita tanpa dibuktikan. Jadi iman harus dibuktikan, sehingga setiap kata-kata iman di dalam Al-Quran maka bersandi dengan amal soleh. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihati wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Betul. Tidak cukup iman kita yang bagus yang kuat, tapi yaitu dibuktikan dengan beramal soleh. Itu bekalnya. Setelah itu perahu butuh kompas untuk yaitu menentukan arah, supaya terarah dia sampai kepada tujuan yang tepat. Apa itu kompas di dalam perahu kita? Tidak ada lain kecuali yaitu dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan orang-orang yang berpengetahuan di dalam ilmu agama, juga yaitu mendengar nasihat dan arahan daripada orang-orang tua kita, baik orang tua kandung ataupun orang yang dituakan oleh kita di dalam kehidupan ini. Itulah kompas di dalam kehidupan. Kalau ini yaitu kita laksanakan, insya Allah kita selamat sampai ke tujuan akhir kita, yaitu akhirat, dan bertemu dengan Allah dengan selamat. Jadi mudah-mudahan yaitu pesan Jibril ini yang disampaikan kepada Nabi bisa kita yaitu mengamalkannya. Perbaharui perahumu, perkuat perahumu, ya, pastikan perahumu dalam keadaan baik. Kenapa? Karena sesungguhnya lautan yang kamu lewati, yang kamu seberangi ini sangat luas dan dalam dan sangat membahayakan. Oleh karena itu hati-hati di dalam hidup, terutama di dalam segi ibadah. Ya, jangan kita beribadah asal beribadah, ya, cuman ikut-ikutan. Kita tidak bisa memastikan ibadah itu ya secara yaitu benar atau tidaknya, karena yaitu kita mengabaikan di dalam berguru. Kemarin kita yaitu membahas tentang mengenal Allah dengan 4 sifat. Allah bisa dikenal dengan 4 sifat. Apa kemarin? Allah bisa dikenal dengan 4 macam. Siapa yang masih ingat? Zat, sifat, asma, sama af'al. Ya. Af'al adalah tubuh pada diri kita, asma adalah hati pada diri kita, sifat adalah ruh pada diri kita, zat adalah sir pada diri kita. Maka sampai kemarin pembahasan kepada asma. Ya, jadi malam ini asma. Apa itu asma? Nama-nama yang ada pada zat, pada dirinya, pada diri Allah. Berapa nama Allah? Berapa? Banyak tidak terhingga. Nama Allah itu banyak tidak terhingga. Yang tercantum di dalam kitab ada 4.000. 4.000. Kemarin kitab yang diturunkan oleh Allah ada berapa semuanya?
kitab yang diturunkan oleh Allah ada berapa? Ada kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi ada 104 kitab. Yang kita kenal selama ini 4. Ada 104 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Yang 50 diberikan kepada Nabi Sis. Nabi Sis. Yang 30 Allah berikan kepada Nabi Idris. Sekali lagi, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya berjumlah 104 kitab. Diberikan kepada Nabi Sis. Ini Nabi Sis siapa ini? Anak Nabi Adam yang paling bungsu ya. Nabi Sis adalah anak Nabi Adam yang paling bungsu. Nabi Sis itu diberikan oleh Allah suhuf sebanyak 50. Diberikan kepada Nabi Idris 30. Berarti sudah berapa itu? Berapa? Pak Ismail? 80. Diberikan kepada Nabi Adam 10. Adam. Berapa? 90. Diberikan kepada Nabi Ibrahim 10. Sehingga di dalam surat A'la itu di ujungnya apa? Innalafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf dia sebutannya. Ya, suhuf. Nabi Musa juga diberikan kitab 10 suhuf Musa. Sebelum Taurat ini. Sebelum Taurat. Berapa jumlahnya itu? 50 tambah 30 80 tambah 10 90 tambah 10 100 tambah 10 110. Maka genap dengan 4 ini. Jadi semuanya ada 104. Yang 100 kepada ini dan yang 4 nanti dibagi kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Apa bedanya suhuf dengan kitab? Sebab ini yang diberikan kepada ini namanya suhuf. Sedangkan yang 4 ini namanya kitab. Ya, apa bedanya itu? Kalau suhuf dia itu cuman sebahagian-sebahagian. Misalnya kalau masalah yaitu haji, cuman masalah haji saja satu buku itu. Satu suhuf itu cuma satu masalah dia, satu perkara. Kalau Al-Quran kita bukan mencakup semuanya. Di situ ada sholat, di situ ada haji, di situ ada zakat, di situ ada sedekah, di situ ada larangan judi, apalagi mabuk, larangan yaitu riba segala macam. Kalau yang namanya suhuf cuma sebahagian dia. Kalau misalnya larangan yaitu judi, larangan judi saja cuma satu bab itu dia. Ya, disebutkan nanti terangkan apa itu judi, apa saja bentuknya, kenapa dia itu dilarangkan, cuma batasan itu dia. Satu bagian atau satu masalah saja. Sudah paham? Jadi bedanya antara yaitu kitab dengan suhuf, kalau kitab mencakup secara keseluruhan masalah. Kitab. Sedangkan suhuf cuma sebahagian-sebahagian, satu masalah. Sudah paham Pak Ismail? Kalau suhuf cuma satu masalah aja, satu suhuf satu masalah dia. Nah, tapi kalau kitab maka seluruh masalah terangkum di situ dia. Itulah bedanya. Maka yang 4 kitab ini, yang pertama kitab Zabur diberikan sama siapa itu? Zabur, Nabi Zabur kepada Nabi Daud. Taurat Nabi Musa, Injil
Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang 4000 ini ada di 4 kitab ini, maksudnya 4000 nama ini Bu adanya di 4 kitab ini. Di kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan yang ada di dalam Al-Quran itu ada 99. Yang ada di dalam Al-Quran 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada yang namanya Asmaul Husna, nama-nama yang baik, yang bagus. Begitu, maka berdoalah kamu dengan nama itu. Itu anjuran Allah. Kalau ingin doamu cepat dikabulkan, maka berdoalah dengan nama itu, dengan Asmaul Husna. Ya, apa keinginan kita? Misalnya pingin rizki, apa salah satu nama Allah yang mengarah ke sana? Ya Razak. Itu sebut, amalkan dia. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Kalau ingin yaitu cepat mendapatkan pertolongan, apa namanya? Nasir, Ya Nasir, Ya Nasir, Ya Nasir. Begitu maksudnya, Pak Ismail. Begitu ya. Jadi sudah lengkap dia di situ. Apa keinginan kita, apa hajat kita, apa kebutuhan kita, sudah lengkaplah di yang 99 tadi. Maka yang 99 ini sudah tercatat nih. Nanti dihapus payah ini. 50 diberikan kepada Nabi Sis, 30 diberikan kepada Nabi Idris, 10 diberikan kepada Nabi Adam, 10 diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 diberikan kepada Nabi Musa. Jadi genap 110 ditambah 4, jadi 104 kitab. Dah selesai. Ini papan tulisnya terlalu kecil. Jadi inilah itu. Harus besar dia, baru nggak dihapus-hapus. Yang 99 dirangkum dia, diringkas. Maka yang 99 menjadi, kemarin pelajaran diulang, menjadi 20. Dari 99 diringkas dia, begitu ya, dirangkum supaya mudah menghafalnya, maka jadilah dari 99 menjadi 20 sifat. Hafal? Ayo, macam mana lagunya? Ayo. Terus. Nah. Oh. Terus angkat suaranya. Fasar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. 20 sifat. Yang 20 sifat ini dibagi kepada 4, ya, diringkas kepada 4. Ya, 99 diringkas menjadi 20 yaitu dibagi kepada 4. Ya, apa itu yang 4? Ya, nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya. Yang 20 dibagi kepada 4, nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang disebut nafsiyah adalah adanya, yaitu dengan sendirinya, ada dengan sendirinya tanpa diadakan. Itu nafsiyah. Adanya dengan sendirinya tanpa didahului dengan diadakan. Nafsiyah. Sedangkan salabiyah adalah menafikan atau menolak seluruh sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Salabiyah.
Salabiyah adalah sifat yang menafikan atau menolak seluruh sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang disebut sifat ma'ani adalah yaitu sifat yang zahir, ma'ani, yang nampak, yang jelas, yang terang. Ma'nawiyah adalah sifat yang batin. Ya,